Acara ini didukung penuh oleh Madrasahnya Manusia, MTS Diyatu Shibyar, Madrasah Reguler Rasa Full Day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sobat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi bersama Abi Geri di sini. Bagaimana tidak terasa sudah memasuki 23 Ramadan. Kita sudah berpuasa 23 hari penuh. Bagaimana puasanya sobat dakwah? Apakah sudah batal atau belum? Mudah-mudahan sobat dakwah semua tidak batal ya. Walaupun ada yang batal, semoga bisa menggantinya di lain hari. Tentunya intinya ibadah yang paling baik adalah ibadah yang dari hati. Semoga kita melaksanakan ibadah puasa selama ini insya Allah dari hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sobat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Abi akan membahas tentang sedekah. Apa itu sedekah? Secara bahasa sedekah adalah kegiatan memberi. Memberi dari orang yang mempunyai harta, memberikan sebagian hartanya atau sepenuh hartanya kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan min agniya ina faja'alaha ina fi qaraina. Artinya dari orang yang mempunyai harta memberikan hartanya kepada orang yang fakir. Artinya di sini sedekah adalah suatu kegiatan dari orang yang agni, yang mempunyai harta, memberikan sesuatu hartanya, sebagian hartanya atau sepenuh hartanya kepada orang yang fakir. Artinya kalau orang yang sudah kaya diberikan sedekah, ya itu bukan lagi sedekah mungkin, tapi hibah sifatnya. Tapi kalau orang yang diberikannya kepada orang fakir, insya Allah itu disebut sedekah. Kenapa kita harus bersedekah? Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada rezeki pahala kecuali atas doa orang-orang yang engkau telah beri rezeki tersebut. Artinya di sini dari hadis tersebut bahwasanya kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan atau orang fakir, dan rezeki kita ternyata itu berasal dari doa-doanya orang-orang yang telah diberikan oleh kita, telah disedekahi oleh kita. Makanya penting sekali perannya orang-orang yang diberikan sedekah doanya. Karena mungkin barangkali tanpa doa orang tersebut pahala harta kita itu mungkin akan terus berkurang. Karena digunakan oleh kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah. Tapi dengan disedekahkan harta kita, hartanya menjadi berlipat ganda. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya sedekah itu membuat harta kita menjadi berlipat ganda, karena seolah-olah harta kita itu dipinjamkan atau disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membalasnya dengan lipat ganda harta tersebut. Coba saja sobat dakwah praktekkan di rumah, di kehidupan sobat dakwah semuanya. Tidak harus kita menunggu harta kita banyak
Tidak harus kita menunggu harta kita berlimpah, tapi coba berikan atau sedekahkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Misalkan anak sekolah, misalkan dikasih uang cuman 10.000 oleh orang tua, coba sedekahkan 2.000, 3.000 atau bahkan 5.000 pada orang yang fakir, yang sedang membutuhkan. Nah, itu salah satu sedekah. Beda lagi dengan orang yang pekerja, misalkan punya gaji dan dia punya lebih, harta lebih, misalkan 500.000, sedekahkan 100.000. Insya Allah bukannya malah mengurangi hartanya. Kalau secara ilmu logika mah 500 atau 10.000 dikurangi 2.000, itu sisa pasti tinggal 8.000 secara logika. Tapi secara ilmu Allah, secara ilmu sedekah, itu harta malah jadi bertambah. 10.000 bisa jadi 20.000, bisa jadi 30.000. Datangnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Itu rezeki dari Allah. Dan ada salah satu nasihat dari para ustadz, para kiai, bahwasannya sedekah yang paling baik itu sedekah yang ketika keadaan kita sedang susah. Justru kita sedang susah. Kenapa? Allah akan menilai. Menilainya itu bukan dari jumlah yang kita sedekahkan saja, tapi dari kondisi kita ketika mensedekahkan harta itu. Kalau misalkan kita mensedekahkan 100.000, posisi kita sedang punya harta lebihnya 100 juta. Nilainya bagaimana? Sungguh sangat kecil sekali, sangat mudah sekali. Tapi kalau kita sedekah 100.000, posisinya kita sedang punya hutang, sedang punya sedikit sekali uang itu, pokoknya sedang susah aja, sedang sulit. Tapi kita berusaha, kita punya uang 100.000, kita utamakan sedekah. Bagaimana sobat dakwah? Nilainya menurut sobat dakwah akan sangat tinggi sekali, dan balasannya pun akan sangat berbeda. Menurut para kiai tersebut, para ustadz tersebut, nasihatnya bahwasanya nilainya akan sangat berbeda sedekah orang yang posisi sedang mudah untuk bersedekah atau sedang sulit untuk bersedekah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk disedekahkan. Karena harta kita itu bukan hak kita semua. Ada sebagian hak fakir dan Abi berdoa untuk sobat dakwah, untuk Abi sendiri terutama, dan untuk umat muslim semuanya. Semoga kita bisa bersedekah, semoga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu zakat, yang sebentar lagi nih sudah dianjurkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Dan nanti insya Allah Abi akan membahas tentang zakat fitrah, ya, bagaimana turunan tentang zakat fitrah. Tapi insya Allah sobat dakwah sudah memahami apa itu zakat fitrah. Kita persiapkan yuk dari sekarang kewajiban kita untuk melaksanakan zakat fitrah. Jumlahnya, besarannya, beras atau uang. Saja mungkin dari Abi, dan Abi berpesan terakhir, di 10 hari terakhir ini mari kita tingkatkan lagi amal ibadah sesuai kemampuan kita. Yang biasanya sholat rakaatnya cuma 2 rakaat, kita tingkatkan jadi 4 rakaat. Yang biasanya 4 rakaat, kita tingkatkan jadi 6. Yang tadinya 6 rakaat, tingkatkan 8. Terus. Jangan sampai menurun ibadah kita. Yang tadinya awal-awal mah sholatnya 21 rakaat, 23 rakaat, sekarang jadi cuma 2 rakaat. Jangan sampai itu. Kita berusaha ya untuk menjadi lebih baik setiap hari loh. Itu saja mungkin dari Abi. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon ditawakuf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.